juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sekarang kita akan membahas materi mengenai ayo membayar zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Ini melanjutkan materi yang kemarin ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajarannya, terlebih dahulu mari kita berdoa. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah anak-anak, setelah berdoa mari kita mulai pembahasannya ya. Selamat menyimak. Ada 8 orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Dapat juga disebut dengan asnafus samaniyah. Itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, yang berhak menerima zakat ialah 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerimanya. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan masih lemah imannya. Yang kelima, rikub, yaitu budak yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya jika sanggup membayar dengan tebusan sejumlah uang, atau orang yang memerdekakan budak. Berikutnya yang keenam, berhutang atau ghorim, yaitu yang tidak sanggup membayar hutang sedangkan hutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketujuh, fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mendapat upah atau gaji untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, ibnu sabil atau musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh untuk tujuan baik dan kehabisan bekal. Nah, dari 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah itu diutamakan diberikan kepada
kepada fakir dan miskin ya anak-anak. Tujuannya agar kebutuhan fakir dan miskin pada hari raya dapat terpenuhi. Sehingga apa? Sehingga pada hari raya mereka tidak meminta-minta atau mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya pada hari raya Idul Fitri. Zakat merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang diperintahkan oleh Allah pasti ada manfaatnya, termasuk juga berzakat. Lah, manfaat atau hikmah berzakat yaitu menolong orang yang kesusahan agar dapat beribadah, membersihkan jiwa pembayar zakat, menyempurnakan amalan-amalan di bulan Ramadan, dapat mendidik untuk berjiwa pemurah, pengasih, penyayang kepada orang yang tak punya. Hikmah zakat selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Hikmah zakat berikutnya yaitu dapat mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kemudian dapat juga mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran Ayo Membayar Zakat sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini serta minggu-minggu yang kemarin dapat menambahkan khazanah keilmuan untuk kita, sehingga menjadi pribadi muslim yang cerdas dan berakhlak mulia. Amin. Nah anak-anak, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.